Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Saat Siska akan menemui Leo dan Siska kaget saat melihat Leo dan Tiara ada di kamar tersebut. Tiara meminta maaf, tiba-tiba Marissa menasihati Siska untuk tidak marah kepada Tiara. Siska pun shock dan Siska dinilai wanita tidak baik oleh Marissa. Marissa inginkan cucu atau mamanya mati penasaran, ucapnya kepada Leo. Siska pun meminta cerai dari Leo. Dan Leo menasihati jangan mendengarkan omongan mama Marissa. Bonnie ingin tinggal dengan papa Leo, namun dinasihati oleh Tiara jika papa Leo dokter dan sangat sibuk. Siska menanyakan kepada Leo apakah Tiara tadi tidur di kasur itu, dan wangi parfumnya sama dengan yang Siska cium. Leo terus beralasan agar Siska tidak drop. Bonnie sangat senang jika bersama papa Leo. Leo berencana akan memberikan bunga untuk Siska agar Siska tidak stres dengan sifat Marissa. Dan Leo berencana ingin memberikan kejutan kepada Siska. Dan ini sebagai permohonan maaf Leo dan mama Marissa. Dan bagaimanapun mama Marissa harus bisa menerima walaupun semua dengan kekurangan Siska. Kamu adalah istri tercintaku, ucap Leo. Siska diberikan kejutan dan diberi bunga dan diajak makan malam oleh Leo. Dan mereka berdua membuat permohonan dan menuliskan di perahu kertas yang akan dihanyutkan dengan lilin di sungai. Harapan Leo berharap hubungan dengan Siska berjalan dengan baik. Bu Anas menelpon Maureen namun tidak diangkat. Anas tidak akan rela jika Maureen menikah dengan Johnny. Dan Monique melarang Anas untuk tidak akan mengganggu Maureen lagi. Maureen merasa takut saat Maureen dan Johnny saat dia masih makan, dan Monique menasihati Maureen dan Johnny. Melihat kebaikan Monique, Maureen tak akan tega menghancurkan keluarga Monique karena Monique sangat baik. Tiara melihat Leo dan Siska pulang. Siska paham jika mama Marissa bersifat aneh. Leo berjanji akan selalu ada. Tiara tidak tinggal diam dengan Leo. Leo mengantarkan Siska ke sekolah. Leo meminta agar Siska, jika terjadi apa-apa dengan Siska, diminta mengabari Leo. Tiba-tiba Reta dan Tiara mengawasi Siska. Reta pun berusaha menggoyahkan keyakinan Siska kepada Leo. Dan Reta dipermalukan oleh Siska. Tiara pun mengawasi percakapan Reta dan Siska. Saat Leo, Romi, dan Ardan melakukan tes DNA di rumah sakit untuk mengetes tes DNA Bonnie dan Leo, namun direkam oleh seseorang dari jauh. Siska tetap jujur jika Siska tidak memakai uang. Siska tetap jujur jika ia tidak memakai uang yayasan. Dan tiba-tiba Tiara mengembalikan uang yayasan. Tiara meminta mohon maaf kepada yayasan. Reta pun sangat kecewa. Tiara membantu Siska, dan Siska pun menceritakan bahwa Reta kepada Tiara. Tiara semakin banyak tahu masalah Siska. Tiara akan berencana menghancurkan Siska di waktu yang tepat. Di lain sisi, nenek sangat curiga dengan Maureen. Johnny dan Maureen datang dan menceritakan. Tak lama kemudian mereka pun ke kamar. Siska akan mengajak Bonnie untuk makan pizza buatannya. Tiara mendapat pesan video, dan jika ingin memalsukan hasil tes DNA, Tiara diharapkan untuk berangkat ke rumah sakit saat ini juga. Tiara pun bingung karena tidak mengenal sosok tersebut yang membantunya. Dan Tiara pun pamit kepada Siska ingin menjenguk kawannya dirawat di rumah sakit. Tiara pun langsung ke rumah sakit dan Bonnie diberikan pizza oleh Siska.
Tiba-tiba Oma Marisa ingin Boni minap di rumahnya satu malam. Marisa memarahi Siska karena sudah mempermalukan dan meminjam uang Tiara. Tiara pun sampai di rumah sakit dan Tiara pun sampai di rumah sakit dan mendapatkan hasil tes DNA palsu. Tiara kaget saat melihat Leo, Ardan, dan Romi. Tiara pun langsung pergi. Leo langsung mengajak Romi Ardan untuk mengambil hasil tes DNA. Tiara pun berhasil menukar hasil tes DNA saat menabrak petugas medis saat terburu-buru. Reta dinasihati oleh Cory agar tidak mendekati Leo karena Leo sudah menikah. Dan Siska pun menasihati Cory. Cory pun dinasihati Reta, kamu akan menemukan Helmi. Kan Helmi sudah mati, ucap Reta. Cory pun pergi meninggalkan Reta. Leo diminta Romi dan Ardan membuka hasil DNA. Leo pun shock bahwa Boni adalah anaknya. Di lain sisi, Tiara mengawasi Leo dari jauh. Dan Tiara berucap selamat datang di permasalahan yang baru, karena kamu akan kembali padaku. Mama Marisa pun menyiapkan Boni dengan pizza dan Mama Marisa pun kaget saat Boni memanggil Leo papa. Tiara pun menasihati Boni agar tidak memanggil Leo papa. Siska mengajak Leo untuk istirahat dan tiba-tiba Tiara datang. Marisa menagih utang Siska karena Siska mau membalikan uang Tiara. Namun Leo akan melarang dan akan membayar uang Tiara. Diki berencana ingin bertemu dengan Maureen, namun dihalangi oleh Nenes dan diusir oleh Monique. Dan Monique sangat tidak percaya dengan semua ucapan Diki. Diki mengingatkan suatu saat kamu akan menyesal jika tidak mempercayai ucapanku. Monique pun shock. Tak lama Diki pun pergi. Cory mendapat laporan bahwa Cory melakukan malpraktek atas korban. Diki datang menawarkan bantuan agar Cory tidak dilaporkan ke polisi. Tiba-tiba Cory dan Pak Sidik pun shock. Namun Cory tetap tidak butuh bantuan Diki. Tiba-tiba ada seseorang yang mengawasi Cory dan keluarganya. Saat Boni tertidur saat habis makan kue kacang karena Boni alergi kacang. Marisa pun marah karena sudah melihat Boni sakit. Siska drop dan Marisa marah besar kepada Siska. Leo berusaha menolong Boni. Boni pun ingin tidur dengan papa Leo. Marisa pun marah karena sudah melihat Boni sakit. Siska drop dan Marisa marah besar kepada Siska. Leo berusaha menolong Boni dan Boni pun ingin tidur dengan papa Leo. Marisa meminta Boni untuk tidur di sini dan Tiara meminta maaf kepada Marisa agar tidak memarahi Siska. Siska pun drop saat Siska dimarahi oleh Marisa. Jika Boni kenapa-napa, maka Siska akan dituntut oleh Marisa. Siska meminta maaf kepada Tiara dan Tiara meminta Boni untuk tinggal di rumahnya agar dapat dipantau oleh papanya Leo. Dan itu alasan Tiara memilih Leo sebagai papanya Boni. Siska pun sangat sedih dan dinasihati oleh Leo. Dan Leo berencana akan pindah rumah namun ditolak oleh Siska. Siska yakin Mama Marisa akan memaafkannya dan dapat menerimanya. Reta pun kecewa jika Leo dan Siska semakin lengket. Romi Ardan kaget karena hasil DNA Leo dan Boni sama. Tiba-tiba Reta mendengar percakapan Romi dan Ardan. Namun Ardan menyela jika yang sedang diomongin itu Deo, bukan Leo. Tiba-tiba seseorang mengikuti Diki dan orang yang akan menuntut Cory. Diki meminta orang yang menuntut Cory tidak usah melapor kepada polisi. Di lain sisi ternyata yang mengikuti Diki dan yang memuluskan tes DNA Leo adalah Helmi.